Kalau gue sih setuju gue dia di suspend 1 game gitu karena memang apa ya? Harus dikasih efek jerah. Iya, walaupun nggak akan jerah-jerah kayaknya. Gak Udah nempel gitu. Walaupun nggak akan jerah-jerah, tapi memang harusnya nggak usah lah. Harusnya dua-duanya. Kalau mau dua-duanya. Nah, yang keduanya ini si Domantas Sabonis nih mirip lu boy. Jadi kayak dia nggak punya track record seperti itu. Ngerti nggak lo? Mukanya baik. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast edisi bulan Ramadan, bulan Syawal, edisi malam takbiran. Malam takbiran. Gimana Indonesia guys? Asik. Gue lagi playoff. Kalau lihat wallpapernya, lu lagi di Brunei nih. Kali-kali gitu loh, gimana Indonesia guys? Kan lagi musimnya playoff, orang keluar negeri biasanya. Iya, lu tahu kamu ngapain ke Brunei? Brunei. Dato memanggil saya. Brunei tur keliling kotanya 1 juta bayarnya. Brunei itu sebesar rungkut tau gak lo? Iya, cobain lu lihat aja Google Maps ke atas. Bandar Seri Begawan itu. Bandar Seri Begawan kan ya? Iya. Di atas Google Maps. Loh, kok habis cuma segini-segini? Udah rungkut ya. Kalau orang lain nggak tahu ngerti rungkut juga di mana ya? Iya, makanya. Ngerti rungkut cuma kita doang. Minggu ini kita bahas playoff NBA ya, playoff NBA. Sampai kita syuting ini, semua pertandingan itu sudah berlangsung 2 kali. Gua recap sedikit ya. Di Barat itu Nuggets, Timberwolves 2-0 Denver. 1 sama, Suns lawan Clippers 1 sama, Kings lawan Warriors, Kings 2-0. Grizzlies lawan Lakers 1 sama. Terus di Timur, Milwaukee Bucks lawan Miami Heat 1 sama. Cleveland Cavaliers New York Knicks 1 sama. Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, Brooklyn Nets 2-0. Faktor Rusia tuh. Boston. Iya, anak sekarang mungkin nggak tahu kalau Nets dulu New Jersey. Boston Celtics, Atlanta Hawks 2-0. 2-0 boy. 2-0. Beda sendiri. Gue lagi di New York soalnya. Hah? Gue lagi di New York. Gak mungkin boy, wallpaper Brunei. Ya. mulai insecure dia. Akhirnya insecure dia. Kenapa? Dari semua game, kita hari ini kita bahas game yang mana aja yang menarik buat lu pada. Mungkin ada beberapa yang nonton, ada beberapa yang nggak nonton karena memang banyak banget gitu. Yeah. Jadi dalam berapa hari ini udah berapa tuh? 4 kali 8 kali 2 16 game. 16 game dalam satu hari ada yang ada yang 4 game, ada yang 3 game satu hari, ada yang 2 game kalau nggak salah beberapa hari yang lalu juga. Kita bahas sedikit-sedikit lah satu-satu gitu, mungkin entah dari barat atau dari timur. Tapi sejauh ini Dimas, Adrian, game mana, antar lawan mana yang paling menarik menurut lu? Adrian, yang mana Adrian? Yang menarik ya? Yang menarik Suns Clippers ya. Suns Clippers. Kenapa Suns Clippers? Nggak tahu kenapa gue nih di playoff ini ngerasa kalau di wilayah barat yang bakal megang sih yang antara pemenang itu dari awal kan. Kemarin dari episode sebelumnya kan gue udah bahas tuh, kayaknya antara siapa yang menang itu harusnya bakal nguasain barat. Tapi ternyata waktu main kelihatan makin banyak sekali jurus-jurusnya ya, adjustment-nya itu asik sih. Di game pertama kan nggak banyak 3 point dari Suns. Akhirnya di game kedua adjustmentnya Tyronn Lue setiap pick and roll gitu dia ambil drop coverage di bawah banget gitu. Ternyata diangkat sama Devin Booker lagi panas, masuk semua. Jadi rasanya di game ketiga bakal ada perubahan lagi. Terus di 2 game ini juga Suns mau diomong bisa ngatasin Westbrook juga sebenarnya enggak. Game kemarin kan bagus, Westbrook 28 poin kalau nggak salah. Di game sebelumnya emang cuma 9 poin atau 8 poin gitu. Tapi sebenarnya attempt-nya dia hampir attempt yang bagus semua buat dia, good shot selection semua buat dia. Jadi nggak bisa ngatasin Westbrook.
apalagi kalau nanti Paul George bisa balik at some point di round 1 ini, makin bahaya sih buat Suns. Jadi so far sih emang kalau kita ngomong materi pemain ya selayaknya kita semua orang ngunggulin Suns ya. Ada KD, ada Booker, dan DeAndre Ayton solid di bawah, Chris Paul, terus Torrey Craig kemarin juga 2 game solid gitu. Jadi memang selayaknya Suns sedikit diunggulkan sesuai dengan seeding mereka ya. Tapi di satu sisi Clippersnya ini punya kunci, punya juga bahaya nih gitu loh. Kalau misalnya mereka nemu dan dibiarin sama Suns. Oke. Gue mau nanya, Adrian, kalau the best team defender team itu per wilayah juga? Hah? Maksudnya? Ya. Oh enggak. Kalau best defender team biasanya secara keseluruhan di ranking. Siapa peringkat 1? Berapa? Peringkat 1 siapa? Waduh, belum lihat. Kita harus lihat datanya. Seingat gue sih Memphis nomor 2 kalau nggak salah ya. Gue sempet lihat kapan hari ya. Oke. Kalau gue ya. Kalau gue ya ini ya. Kemeriahan light the beam. Jadi gue ngerasa itu seru banget. Ya, satu sisi serunya gue lihat memang kemeriahan di gedungnya, gamenya yang kejar. Tapi sejauh ini playoff sih kejar-kejaran terus ya. Beberapa game gue lihat kejar-kejaran terus dan gue suka lawan playoff nih kayaknya imbang-imbang gitu. Itu yang paling gue senengin. Dan permainannya berbeda banget memang sama regular. Permainannya menurut gue tuh non-stop, lu harus cepat dan tepat gitu. Kalau di regular season dapat bola masih santai-santai. Ini ada momen lu dapat defensive rebound, lu harus defendernya tuh harus bener-bener ya capek banget kayaknya playoff ini. Beda mereka kayak regular season kayak apalah gue kalah sekali dulu gitu kan. Kalau regular season. Kalau ini ya momen, kalau lu nggak ambil bahaya karena kalau playoff ini kan sistemnya kan home and away-nya ini kan penting. Ngambil di kandang orang atau lu kalah di kandang lu sendiri. Itu. Jadi kalau gue tetap Warriors dan Kings. Warriors Kings ya. Gue ini jawab sedikit tadi pertanyaan Dimas ya, defensive ratingnya terbaik tuh Denver Nuggets. Enggak, itu kayaknya itu deh. Playoff deh. Ya, ini playoff nih. Yang regular ini Cleveland. Oh iya. Kan defensive rate ya anggap aja playoff lah ya. Ini kan udah masuk playoff. Defensive ratingnya Denver Nuggets. Tapi paling bagus. Sesuai omongan gue sih memang itu nggak ngaruh karena gue kalau gitu nggak ngaruh karena gue lihat defense-nya si King sih kacau sih defense-nya sih kacau sih kemarin tuh kacau. Iya. Kalau lu udah stop Warriors luar berat banget Warriors buat di dalam memang. Iya. Yang gue suka sih ini ya, maksudnya agresif banget. Setiap pick and roll ya. Iya. Setiap pick and roll wah anjir gila. Urinya bola belum dapat lawan, lu kejar dulu sampai lu dapat. Nggak ada, jangan berhenti gitu. Bener. Terus Urinya bener-bener nggak boleh, mereka nggak ada miskomunikasi gitu loh kayak. Lu biasanya kan switching tuh ada miskom tuh. Ya enak banget switchnya ya. Urinya kena terus yang lepas ya Draymond atau Kevin Looney ya udah lu serah mau ngapain juga. Ya paling terakhir juga banyak lepas si Peyton. Iya. Karena kan tiba-tiba di boring ya. 3 poinnya seberapa sih gitu kan? Kayak ya udah kalau lu nembak juga nggak apa-apa gitu. Ya, tapi lepasnya memang nggak terlalu jadi sorotan kayaknya si Gary Payton ya. Memang ya udahlah kecolongan 1-2 dari Payton mah nggak apa-apa lah, asal jangan kecolongan dari Wiggins, jangan kecolongan dari Curry dan Clay gitu. Karena ada. Kalau lu yang mana Kang? Ya gue sih lebih senang cerita di sekelilingnya. Jadi menurut gue yang paling kuat ceritanya ya Kings sama Warriors. Ceritanya itu ya. Juara bertahan lawan kuda hitam banget gitu. Kuda hitam yang nggak pernah masuk playoff dari tahun 2006. 2006 terakhir mereka masuk playoff. 17 tahun. 17 tahun lalu kemudian umuran Adrian ya. Adrian. 2 tahun dia bawah gua lah. Jadi terus kemudian ofensifnya paling bagus di musim reguler si Sacramento Kings. Lalu kemudian juara divisi ketemu
Warriors gitu, yang kita tahu orang-orang kan sebelum playoff selalu bilang, beda nih auranya, playoffnya pasti beda. Warrior kalau udah masuk playoff, yang tadinya bawah juga, musim lalu dia juga nggak bagus-bagus amat kan musim reguler ya? Ingat nggak? Si Burton tuh tahun berapa pindah sih? Tahun lalu tuh nomor 1-nya Suns, nomor 2 Memphis, nomor 3 Denver kalau nggak salah. Nah, tengah-tengah lah ya. Ya 4 lah. Ya. Golden State 4. Si Burton tahun berapa pindah, Adrian? Siapa? Haliburton. Tahun lalu. Nah, masih ada dia berarti tahun lalu ya. Iya, pertukaran salah satu pertukaran paling bagus kan ya. Sama Sabonis ya. Sama Pacer. Ya menurut gua cerita-cerita bumbu-bumbu itu tuh membuat game antara Kings dan Warriors jadi seru gitu. Apalagi di luar itu kan banyak banget tuh, misalnya gimmicknya lah, betul, dari tadi gue pikir apa ya, gimmicknya tuh luar biasa gitu. Gimana akhirnya kayak misalnya harga tiket di Kings. Ini game 3, game 4, gue rasa itu di San Francisco, mainnya di San Francisco, itu akan banyak pendukung Kings. Karena harganya 2 kali lipat, boy. Jadi $500, katakanlah $500 lu dapat satu tempat duduk misalnya di mana? Di Sacramento $1,000, lu dapat 2 tempat duduk gitu. Separuhnya kan. Iya. Jadi orang-orang bisa rame, dan apalagi deketan kan, naik mobil. Gue kemarin tuh dapat infonya ternyata Sacramento Kings tuh yang $400 tuh Golden One Center tuh yang berdiri ya. Yang hampir nempel sama atapnya itu, katanya anjir, gue bilang $400. Iya, makanya gue sih sama itunya. Apalagi kemarin di game kedua ada drama-drama antara Draymond sama. Kita bahas itulah. Oh iya, boleh Draymond sama. Lu lihat kan ini pasti videonya udah kan? Juga gue mau gimmicknya adalah berita hari ini katanya nggak boleh bawa kelincingan itu. Oh iya. Oh iya, itu memang itu cuma boleh di Sacramento, sama ada satu. Domantas ya. Gue pernah ikut turnamen di Surabaya. Ada kejadian seperti ini. Gue pemain asing gue habis ngeblok, terus dia kayak pas mau mendarat unbalance, ada kakinya yang di blok tuh jatuh. Nah dia mendarat kayak begini, tangannya mendarat nih kayak begini. Oke. Persis kena sama si offender yang jatuh. Gue protes ke wasit, dia langsung di-eject. Belum ada apa namanya replay center IRS, belum ada. Gue bilang, kenapa lu nggak ngingetin dulu? Gue bilang, kenapa lu nggak ngingetin dulu? Kan dia belum ada ngelakuin apa-apa. Maksudnya belum ada technical foul pertama, unsportsman nggak ada. Ya, itu membahayakan kata dia. Ya gue tahu itu membahayakan, cuma kan di unbalance, gue bilang. Harusnya lu peringatin dulu, gue bilang. Akhirnya di-eject tanpa diperingatin. Nah kejadiannya itu persisnya, maksud gue, Sabonis hold dulu kan, tahan dulu. Iya. Cuma memang kesalahan dia benar-benar nginjek itu, makanya beneran. Itu kalau gue nginjek beneran, bukan ngangkat. Kalau lu hold kan bisa diangkat kaki lu. Kalau dia diinjak baru sampai lompat dia, ketahuan banget. Tapi hebatnya NBA adalah, nah itu gue pernah cerita juga dulu, mereka tahu story-nya Draymond melakukan seperti itu apa, kapan, dan pernah beberapa kali terulang. Itu yang gue pernah cerita juga waktu kejadian gue nyikut si Pras. Kebiasaan ya. Kenapa? Karena lu gak pernah melakukan ini gitu, kata referee. Oh berarti history itu harus diingat-ingat sama si referee, dan itu kejadian lagi di Draymond. Iya. Tadi hari ini tuh di hari ini atau kemarin gue lupa sih, pokoknya videonya baru gue lihat hari ini, si JJ Redick ngomong di publik lagi apa acaranya mereka The Jump itu, dia ngomong kalau sebenarnya 2 game ini Kings ini emang target Draymond, kata dia. Udah banyak banget, kayak setiap bola 50-50 itu ada elbow masuk, ada ya trash talk masuk, terus bacotan apa tangan-tangan masuk ke Draymond tuh udah. Jadi kayak emang sengaja dipancing kalau menurut dia. Jadi kalau gue sama JJ Redick, menurut gue Sabonis nih waktu itu ya, dia bukan dirty player, tapi yang dia lakuin itu dirty play sebenarnya. Gue setuju tuh. Maksudnya apa yang dilakuin, dia kan hold duluan tuh, itu mutlak banget sebenarnya gitu kan. Dan ya kena technical gitu. Ya yang Draymond ini yang menurut gue ejectnya
bener, suspendnya enggak menurut gue. Suspendnya nggak perlu lah suspend. Harusnya Sabonis eject juga. Kayaknya kenanya flagrant 1 jatuhnya ya. Iya, flagrant 1 ya makanya. Tidak membahayakan kan. Nah kayak membahayakan si orang ini nginjek torsonya orang kan. Oh iya. Jatuhnya sih gitu sih. Kayaknya ya. Tapi tapi waktu lihat gamenya emang apa ya kayak ya beberapa omongan netizen kan maksudnya ini favoring mengenakan Kings banget lah call-callnya gitu. At some point gue ngerasa iya, tapi kan sepanjang season emang wasitnya emang kayak gini terus ya. Jadi kayak gimana ya? Gue kemarin nonton Suns sama Clippers teriak-teriak mulu soalnya hand check terus gitu si Chris Paul tuh. Chris Paul tuh tangannya nempel terus ke Russell Westbrook, ke Kawhi Leonard tuh, gak di call begitu Clippersnya nempel di call gitu. Jadi kayak anjir nih apa ya? Jadi arahnya kemana ya NBA ya? Apakah seperti yang kita bayangkan? Kalau gue ngelihat gue tuh kita sudah sering bahas lah tentang Draymond ya. Draymond pemain bagus gitu, nggak usah diomongin lah ya. Yeah. Dia perannya dia sama Warriors jadi pemain fasilitator yang bagus gitu. Buat ngebantu Clay sama Curry gitu. Tapi memang dalam satu dan lain hal ada beberapa hal kayak kemarin tuh buat gue nggak bisa dibenerin gitu. Dia membela diri di press conference, dia bilang bahwa ya gue tidak seatletis seorang lain gitu ya, kaki gue jatuh di situ, dia bilang gitu kan ya. Tapi buat gue emang anjir itu gamblang banget tuh, sengaja nginjek gitu. Dan dan orang-orang itu sudah kadung nempel di kepalanya. Lu tuh emang dalam tanda kutip lu tuh emang jahat gitu. Lu nendang selangkangannya Steven Adams lah. Iya. Lu ini gitu. Jadi orang sudah sulit percaya bahwa lu tidak melakukannya on purpose. Iya, nggak sengaja tuh kita sulit untuk dia tuh selama dia berapa kali flagrant tuh ada rekornya semua dan makanya bukan hanya rekor rekaman gitu. Tapi menariknya apa? Satu, ya itu gue bilang dan gue rasa waktu itu di grup gue sama Adrian gue bilang juga gitu. Pas Suns lawan Clippers game 2 gue bilang gue curiga nih karena satu pemain yang juga punya reputasi kurang lebih mirip sama Draymond menurut gue Chris Paul. Chris Paul tuh apa istilahnya nakal gitu. Chris Paul juga sering nyikut nggak jelas tuh, pak gitu. Nah, tadi bayangan gue, kalau buat gue sih dirty parah sih. Iya, Chris Paul tuh parah. Chris Paul tuh parah. Jorok banget orangnya. Makanya gue bilang kalau misalnya game kedua itu Clippers bisa neken lagi Suns, bayangan gue, nih CP kebakar lagi nih gitu. Jadi sangat cari lagi ya. Iya. Kapan dia sama Rondo pernah juga ya? Ya itu yang itu yang tonjok sampai. Rondo nonjok kan, tapi ternyata kan Chris Paul ngeludahin kan. Nah, kayak gitu. Makanya tonjok sama Rondo. Tapi ada yang menarik. Lu perhatiin nggak tadi game yang tadi Minnesota lawan apa? Nuggets. Perhatiin nggak beberapa kali sikut-sikutan, pukul-pukulan. Iya. Tapi nggak sampai yang eskalasinya jadi membesar gitu. Tapi memang sedikit banyak anjir nih panas banget sebenarnya. Cuman dia kecil-kecil gitu. Si Rudy Gobert mau rebound dibilang teknikal gitu. Terus kemudian dia marah-marah ya. Iya, jadi emang panas tuh. Cuman emang gue setuju. Kalau gue sih setuju gue dia disuspend 1 game gitu. Karena memang apa ya? Harus dikasih efek jerah. Iya, walaupun nggak akan jerah-jerah kayaknya. Udah nempel gitu. Walaupun nggak akan jerah-jerah. Tapi memang harusnya nggak usah lah. Harusnya dua-duanya. Kalau mau dua-duanya. Nah, yang keduanya ini si Domantas Sabonis nih mirip lu boy. Jadi kayak dia nggak punya track record seperti itu. Ngerti nggak lo? Mukanya baik. Terus mukanya baik. Nggak usah harusnya. Iya, itu tuh ngefek menurut gua. Jadi nggak track record itunya tuh nggak ada gitu sehingga. Nah sekarang orang mulai mikir. Iya ya jangan-jangan emang dia mengskenariokan menyasar si Draymond seperti Adrian bilang tadi sehingga dia playing victim soal anjir gua kena gede padahal Pak kena gitu bisa aja gitu nggak tahu ya. Iya. Menurut gua sih gitu. Karena tapi gua kalau gua baru ngeliat karena playoff kelihatan banget lah ya pola permainannya ya.
Kalau Looney yang main buat dive ke dalam, Looney nggak bisa. Ya. Yang bisa roll ke dalam dive adalah Draymond yang bisa lihat semua situasi. Kalau Looney itu elah. Iya. Pas dia udah pick bingung mau kemana. Jadi memang berat sih. Gue bilang sih berat. Beda cerita ya, beda IQ ya. Iya. Ya kalau mau sih menurut gue kalau Warriors pengen menang tanpa Draymond ya main ya kan kalaupun ada Draymond pun dia harus main small ya lawan Kings ini parah soalnya Kings ini yang underrated tuh rookie mereka tuh Keegan Murray itu. Defense-nya sih kalau gue sih. Murray. Ya Keegan Murray itu gila itu kan juga akurasinya edan juga gitu dari luar gitu. Jadi lu mau roll ke dalam masih ada Domas tapi di luar ada Keegan. Jadi kalau lu main 2 big man nggak bakal kekejar gitu. Jadi emang harus main small. Dan mungkin kalau nggak ada Draymond gini ya Jonathan Kuminga ya sama Iguodala kalau jangan-jangan main lagi. Iguodala cedera nggak sih? Nggak tahu gue mana nggak ada. Mungkin antara rolling kata IBL. Pilihannya mungkin Gary Payton juga main kali ya. Gary Payton sama Kuminga kali yang masuk akal gitu. Mumpung ngomongin big, gue pengen balik lagi Clippers sama si Suns. Gue jadi inget si itu Zubac. Game 1 Zubac. Game 1 ya? Game 2. Game 2 Zubac. Aduh itu titik matinya di situ juga tuh. Menurut gue setuju nggak lo? Walaupun dia rebound, oke lah rebound, tapi beberapa kali dalam beberapa kesempatan offense-nya tuh rusak di situ menurut gue. Kalau dia dapat bola. Dia? Jadi slow motion banget menurut gue gerakannya. Yang lain masalahnya tuh pas bola ke dia langsung jadi slow motion. Cepet lagi pas dapat di bola slow motion lagi. Gitu. Masalahnya di ini kalau di defense pasti ya semuanya pasti ngejar center kan, pasti ngejar mismatch base ball handler lawan center gitu kan. Tapi di masalahnya Suns tuh punya Ayton gitu loh. Itu yang jadi masalah. Nggak ada lagi selain pilihannya Zubac atau Mason Plumlee sama aja anjir. Tapi somehow kalau lu gimana? Kalau lu suruh pilih mana? Gue masih milih Plumlee sih ya. Oh gue Zubac. Gue Zubac. Ya, oke. Solid kok. Karena solid. Memang kalau lambat sih emang lambat. Kalau tipe-tipe kayak mereka kan defense-nya kayak help and recover. Lu telat sepersen itu balik semua. Udah balik semua. Terus dia bingung kalau udah balik. Nah, itu kelebihannya Draymond di situ tuh. Lu mau balik gua tahu, lu mau balik kemana. Itu kelebihan. Iya. Udah lihat mau passing mana udah tahu. Kalau yang lain-lain centernya yang seperti itu ya Jokic bisa. Kumpo bisa. Zubac, Plumlee. Tapi kalau Denver gimana Denver? Nah, itu game seru juga sih ya. Yang game keduanya seru tuh tadi. Mau ngebahas ini nih, masalahnya ini gue kayaknya agak tapi ketemunya mereka kalau menang ketemunya kan antara Suns sama Clippers ya. Jadi kayaknya gue juga setelah lihat mereka terus gue baru inget ternyata kalau di situ tuh ada KCP kan, kata Fuse Caldwell Pop itu. Itu kan nambah solid ya buat defense di perimeter gitu. Jadi makanya tadi gue lihat kayak ya terlepas Anthony Edwards-nya 41 poin ya kan, Anthony Edwards-nya juga lagi lagi masuk aja gitu kan. Nge-shootnya ngasal banget masuk anjir, gue kayak wah gila dia masuk semua nih, nembak apa aja gitu kan. Tapi tambahan KCP ini bisa beda cerita nih Denver ya. Ngeri nih match-up-nya, 5-5-nya bisa dibilang bahkan akhirnya defense-nya yang jelek cuma Michael Porter Jr. gitu. Lainnya 4-nya masih oke buat match-up lawan siapa aja. Jadi kalau gue sih selalu percaya emang kalau buat menang sih butuh defense ya. Untuk juara ya. Jadi ini Denver sih jadi mengubah pikiran gue di sebelumnya kayak Denver masih kurang deh. Setelah gue ingat tadi ada KCP sama ada Bruce Brown dari bench, wah bahaya nih. Yang lemah cuma Aaron, lemah. Aaron lemah ya? Manja. Oh bisa sih, bagus loh. Ngedangnya aja yang nggak manja. Kalau gitu manja, bentar jatuh, bentar mundur. Matiin Karl Anthony Towns loh, lumayan lah. Aduh. Second poinnya siapa ya setelah Jamal? Enggak, si Timberwolves. Kok Timberwolves? Denver. Iya kan dia tiba-tiba ngomongin Timberwolves. Lawannya kan Wolves kan? Oh, Nickel Alexander Walker. Nickel. Iya itu sepupunya Sai. Oh, masa itu main kan? Apa? Kan main bareng tadi. Iya,
mereka lebih sering main double point guard sekarang. Nah, kalau yang gantiin Conley nggak ada? Nggak ada. Nah, udah menang Denver. Ada Jordan McLaughlin yang botak tuh. Udah 2-0 juga, Boy. Hah? Apa? Udah 2-0 juga. Iya, si Conley kalau udah down sulit buat comeback dia. Iya. Sulit Soalnya buat ngangkat tim. nonton game 2-nya ngelihat ya lagi si Jokic ya. Jokic anjir kayak nonton yang point guard itu dia gitu. Ngerti nggak lo? Ya Jadi, emang. walaupun dia nerima bola pertama cuma sampai tengah terus balikin ke Jamal atau siapapun gitu. Tapi begitu dia sudah balik lagi megang bola di 3 point, itu tuh aura dia ngelihat pemain tuh kayak dia point guard nih gitu. Iya. Tiba-tiba si Aaron ya cutting atau apa gitu. Wah, passing sama dia. Ini yang point guard siapa sih dalam hati gue. Jadi kayak Emang spesial. Iya. Kalau kata komentatornya tadi pick and roll di wing, dapat bola di low post, itu pasti terjadi. Jokic passing ke Aaron, udah pasti alley-oop katanya. Itu nggak usah perlu apa-apa lagi, merem juga Jokic passing, Aaron pasti lompat kata dia. Iya. Kata komentatornya kan gitu kan, itu udah pasti terjadi. Jadi mereka nge-trade Aaron tuh emang udah kebayang mau ngapain gitu. Iya benar. Ya, Dapatnya Jokic lagi ya udah. Gitu. Cuma butuh dia di defense, butuh dia cutting di bawah ring sama 3 pointnya 35%, 34% udah cukup udah gitu doang kan. Iya. Udah emang bagus sih tim-tim nih. Ada yang kita miss nggak? Belum kita ini nggak dari si Barat? Sixers. Ini aneh pisan sih kita nggak ngomongin Lakers. Apa? Kita nggak ngomongin Lakers. Masih 50-50 gue. Iya, gue juga 50-50 seru. ya. Maksudnya imbang. Karena balik lagi tetap sama kayak omongan gue kayaknya 2 tahun terakhir entah di tulisan entah di podcast, ya intinya tuh di Anthony Davis. Kalau si bangke ini bapuk, ya selesai sudah Lakers lah. Nggak bisa lu minta, ya maksudnya LeBron bisa-bisa aja take over game gitu ya, tapi ada dia di situ ngapain gitu loh. LeBron kan juga akhirnya ya sharing bola aja gitu kan. Anthony Davis hari ini. Game 2 hitungannya bapuk loh. Iya 4/14. Semuanya. 4/14 ya gue gak ini 4/14 cuma ngapain lo gitu kan, ya udah serah, malah ya Sakit matanya sakit. Ya? Matanya sakit. Iya sobek tadi. Pas apa tip off ya. Ya. Tapi ya maksudnya gini, harus agresif gitu loh. Ada kok di komentatornya tuh, gue lupa yang kapan yang ngomong bahwa at some point ini kadang-kadang anak ini quarter 4 ya, utamanya quarter 4, dia tuh kayak nggak berniat main gitu loh. Kayak tidak ingin terlibat gitu loh. Padahal quarter 1, quarter 3 dia 20 poin gitu. Tiba-tiba quarter 4 nge-shoot cuma sekali, nge-shoot cuma 2 kali gitu, kayak nggak masuk akal aja menurut dia. Davis ini masalah mentalnya up and down-nya ini terlalu jauh gitu. Utamanya di kelas-kelas momen gitu. Iya. Tapi ada harapan lu mending mana? Memphis atau Lakers yang naik? Ini nanti ketemunya siapa sih? Ketemunya Warriors sama Kings. Warriors Kings. Grizzlies. Hilang suaranya. Gue selalu pengen lihat Moran gue. Grizzlies. Suara lu hilang, Boy. Grizzlies. Halo. Gua. Oh, Grizzlies. Grizzlies. Oh, oke. Gua milih Grizzlies sih, karena lucu sih timnya ini. Ini tim kocak sih. Ini tim kan kalau misalnya nggak ada Jamoran, malah bagus timnya. Iya. Kalau ada Jamoran tuh kayak cuma 4 pemain double digit point gitu. Kalau nggak ada Jamoran 7, 8 pemain double digit point gitu. Jadi semuanya bisa contribute. Sebenarnya potensinya di situ. Lah Ja ini masih, kalau menurut gue pribadi, Ja ini kalau secara main belum dewasa ya. Maksudnya kalau misalnya lagi kepancing gitu, nanjak terus, gak ada selesai-selesai, protes-protes gitu. Padahal kalau misalnya dia lebih sabar, dia punya banyak sekali opsi untuk passing. Nanti nunggu musim ke-6 baru insaf, Boy. Itu biasanya harus ada yang di-trade dulu nih salah satu pemain intinya nih. Adam cedera kayaknya ya? Iya, Steven Adams cedera. Ya. Tapi sama aja, ada dia punya Xavier Tillman sama orang Spanyol, Santi Alda. Maksudnya bagus-bagus aja. Betul. Jadi kalau ngomongin deep, ini nggak ada yang spesial, katakanlah Jamoran, terus Jaren Jackson. Terus semua sama semua levelnya gitu. Yang lain tuh. Jadi mau dibongkar pasang juga nggak apa-apa. Menurut gue sih gitu. Ya kalau kayak gini sih mungkin 6 game ya. 6 game. Ya, 4-2 lah, nggak tahu yang capek mana. LeBron tuh capek.
Wah, parah. Parah, dia udah mulai marah-marah di lapangan gitu, udah mulai gambar-gambar sendiri gitu, udah sebel. Ya. Kalau gue sih selalu lebih seneng industrinya ya. Jadi kalau industrinya ada si kuning ungu maju, rame gitu. Ada sebagian dari, lu misalnya di 100 nih viewersnya, si kuning ungu hilang, 1/4 tuh hilang tuh, nggak ada yang nonton. Ya. Kita ke timur. Udah dua game bablas. Milwaukee. Game bablas maksudnya? Sixers sama Hawks tuh udah hilang tuh. Sixers sama Hawks tuh, siapa? Nets sama Hawks hilang tuh. Hawks sama Nets hilang lah ya. Hawks sih sama nih, Trae Young nih nggak ada perubahan sama sekali, gila. Kapan hari pemain lagi lah itu? Kapan hari si majalah Atletik atau Atlantik ya? Atletik atau Atlantik itu bikin polling ke semua pemain NBA, apa 100 pemain NBA, siapa yang paling overrated di NBA? Trae Young katanya nomor 1. Tapi dia masih 20 poin juga kan ya, cuman nggak helping aja. Efisiensinya berapa? Soalnya gila, shotnya apa ya? Kalau lu Damian Lillard ya, dia ambil itu kita percaya kayak masuk gitu loh. Kalau dia ini kan kayak lu gila lu ya gitu. Kalau waktu dia ngambil lu gila lu ya gitu. Iya. Terakhir kena blok 2 pemain tuh, kalau nggak salah game 1 atau game 2 ya. Gue sama sekali hampir nggak lihat sih. Soalnya begitu lihat quarter 1 gitu bablas Celtic ya. Easy peasy lah buat mereka. Buat Celtic ini karena menurut gue offensively kalau dia pakai Trae Young mandek di shooting nggak jelas. Kalau dia pakai DeJounte Murray, drive juga di dalam ya helpingnya tahu sendiri. Tahun lalu Celtic ke final juga karena defense-nya bagus gitu. Harus perombakan kayaknya tuh, perombakan tim. Iya, setuju. Ya, poinnya Celtics akan melenggang mulus sampai semifinal ya. Celtics tuh ketemu siapa sih kalau menang? Celtics kalau menang ketemu Sixers. Itu dia tuh. Itu baru masalah itu. Ya. Kita masalah buat idola lu Joel Embiid. MVP. Gue juga baru ngeh ternyata dia orang Kamerun Prancis ya. Iya, dia bahkan sangat mungkin Piala Dunia main. Timnas Prancis. Buat Prancis. Iya, Embiid. Ya. Keren Embiid sama Rudy Gobert. Waduh. Terus Matias Lesort sama Wembanyama, Matias Lesort dingin semua tuh. Kalau mau ngebalikin namanya harusnya main sih. Biar Dita kenal orang ya. Iya. Itu dua tim bablas lah, harus disayangkan Nets sama Hawks pendukungnya. Kalau ada pendukungnya di Indonesia, ya udahlah bablas lah, fokus musim depan aja. Ya. Menurut gue udah apa ya, kalau Hawks ini kan 2 tahun yang lalu kan mereka ke final wilayah tuh, yang Trae Young hormat di Madison Square Garden tuh. Oh iya. Itu kan udah. Auranya tuh kan oke banget ya, kayak anjir gitu nih anak siap ngelawan gitu. Dan sendiri, ini sekarang nggak ada gitu. Terus pelatihnya kan ganti tengah musim tuh, katanya juga locker roomnya kan berantakan katanya. Jadi udah nggak bisa lah. Kalau Nets ya gimana lagi ya? Ya udah gitu. Bisa, kalau Ben Simmons main bisa. Anjir kan? Gua kalau ngeliat Nets kayak tim dengan ridho ilahi, tau gak lo? Kayak tim baik banget. Kayak ditinggal 3 itu kayak jadi tim yang baik, terus tiba-tiba dikasih ridho, ya udah ke playoff gitu. Terus tapi kan sebenarnya di tahun berapa ya tuh ya? 2017 ya? 18. Itu kan mereka lolos pakai squad kayak gini ini kan. Yang D'Angelo Russell waktu itu sama Spencer Dinwiddie itu lolos ke playoff pakai Jared Allen, Caris LeVert, itu anak-anak yang siapa anjir gitu, itu lolos ke playoff sebenarnya. Emang udah punya sekarang ada pelatihnya, ya pelatih ini juga, maksudnya ada Jax Vaughn ini juga gitu di situ. Tapi ya namanya ini berubah di tengah musim ya, bisa ngapain gitu menurut ini tuh kayak jalan buat Mikal doang, tau lo. Ini jalan buat Mikal, jadi tiba-tiba Mikal jago gitu. Iya, 30 poin per game gitu, Mikal Bridges anjir. Iya. Nggak masuk akal lah. Kita lompat kayak ini deh, Cavs sama Knicks. Wah, ini juga nih kemarin kecolongan si Cavs yang pertama. Iya, setuju.
si Knicks tiba-tiba dapat angin di situ. Iya. Tapi nggak tahu juga sih. Gue sih nggak tahu ya. Gue rasa sih Cavs ya. Cavs akan maju ya. Mungkin 4-2 atau. Gue soalnya ada pemain most improve di situ kan. Siapa Jalen? Bisa improve. Siapa boy? Jalen Brunson. Iya. Emang bagus banget ya gerakannya. Bagus banget memang. Tapi mukanya udah mulai bingung-bingung game kedua. Dia udah pernah sebelum sih playoff. Ya belum. Udah sama Dallas. Dallas Sama udah. Dallas ya. Tapi kan six man. Iya. Gue sih Di sini kan tumpuan utama. Iya. Beda pressure-nya. Beda bayaran, beda pressure. Bener. New York lah, gue pengen New York sih. New York ya. Tapi ini Adrian, secara pengalaman ya gue lihat ya, karena kan di Cavs Mobley ini kayaknya tahun pertama. Iya, playoff ya. Iya, playoff-nya. Garland Mobil juga. itu yang jangkung kan ya? Iya, jangkung iya Oh, benar. okay. Bukan yang keribo ya. Yang kurus yang botak. Iya. Tapi tapi gemuk sih ya. Si Rubio udah main ya. Tapi Iya, nggak iya. banyak. Iya, Iya. Gemuk. Main tapi Masih nggak recovery banyak. kayaknya ya. nggak gemuk itu bewoknya gede. Pasti Spider. Iya. Mitchell mah edan sih. Tapi ya gua karena Garland Mobley ya. itu masih labil lah. Iya. Gue sih ngelihat kalau Cavs memang big man-nya menurut gue nggak kuat ya, nggak secanggih yang lain gitu. Gue ngelihat. Robinson ya namanya yang di New York ya. Mitchell Iya Robinson. itu jago loh itu. Defense. Iya Offense-nya defense-nya jago loh itu. Siapa tadi yang jangkung botak? Ivan Mobley. Gue nggak tahu ngeliat Mobley kayak ringkih gitu gerakannya. Saat offense nggak segitu berbahaya buat lawan gitu. Gue nggak tahu. Nggak ngancam ya. Nggak ngancam. Sebenarnya tahun lalu bagus, kan tahun lalu rookie ya. Tahun lalu bagus, tapi tahun ini emang turun karena ada Donovan Mitchell kan. Jadi time-nya pasti lebih turun lagi. Cuma ya tergantung sih, ini mereka nih sebenarnya hitungannya cukup dalam squad-nya. Mereka Lavert di harusnya situ ya. apa? Lavert. Lavert di situ, makanya Lavert. Startingnya ada Okoro itu suruh defense doang, terus masih ada Cedi Osman. Ya. Oh jadi, iya. Mereka kalau bilang rotasi sih harusnya 8 sampai 9. New York. 8 sampai 9. Gue sih Cleveland gue. Itu kalau anginnya ke sana ya emang ngeri memang. Cuma kalau off nggak bisa comeback. Berat comeback. Soalnya di game kedua ya. Ya menang Cleveland itu kosong gitu sih ya. Siapa? Mau Obi Topin ya. Terus siapa satu lagi? Barrett. Tatapannya kosong, gak jelas gue harus ngapain gitu. Jadi buat gue udah selesai. RJ Barrett nih menurut gue kena mental sih tahun ini. Kenapa? Kaget ya. Iya ada maksudnya Knicks kan bisa dibilang ubah haluan ya. Pertamanya kan seolah-olah dia sama Julius Randle gitu. Terus tiba-tiba datang si Jalen Brunson, jadi kan dia opsi ketiga gitu kayak kena mental kayaknya ya. Soalnya gue pakai dia di fantasi basket, hancur lebur fantasi gue. Bangke ini orang ada di satu hari 29 poin, besoknya 6 poin. Wah, selesai aja udah kayak gini. Jadi susah sekali gitu loh. Masalah konsistensinya mungkin menurut gue sih salah satunya kena mental juga sih. Derrick Rose mau pensiun nggak? Belum. Apa? Derrick Rose mau pensiun belum? Enggak. Udah bikin kejuaraan catur kemarin. tahun depan juara Derrick Rose. Di mana? Nanti di trade pas sudah mau masuk ke tim yang masuk final. Tracy McGrady. Iya. Sama Spurs. Sama Spurs juara. Enggak juara enggak. Enggak dapat tapi kan akhirnya. Terakhir sama enggak dapat. Sama Miami itu ya. Sama Spurs terakhir. Iya, kalahnya lawan Miami. Iya. Oh iya. Iya bukan ya? Iya. Nah, terakhir boy itu Milwaukee Bucks sama Heat. Ya udah jelas lah, gua sama Dimas kan dari episode sebelumnya udah jelas. Oh ya Bucks ya. Tapi yang tadi sih emang yang apa adjustnya ya? Bisa jadi gitu ya? Siapa namanya pemain putih Jalen siapa? Hah? Kulit putihnya Bucks siapa? Grayson Allen. Grayson Allen. Enggak, karena si Milwaukee kan si Miami kan mainin Duncan Robinson jadi starting. Oh iya. Iya. Ada Duncan tadi. Ada, starting 14 poin.
diburu lah pasti pemain kayak gini, dikejar udah. Nembak Itu mulu. Paulnya deh berapa kali itu sebenarnya yang kontes, yang ngejar kontes 3-point-nya tuh si Duncan. Oh, Entah iya. itu assessment-nya dia atau enggak, gue juga. Iya, soalnya gue kan nggak lihat full game-nya. Kejauhan jaraknya, ngapain dilihat, gue kayak anjir jauh banget bang. Bablasnya kasusnya kenceng banget lah, 25 3 point. Tim kedua dalam sejarah NBA yang 25 3 point dalam satu game playoff. Siapa? Akurasinya 51%. Iya Bucks. Oh. Iya. Gue sampai pakai kalkulator tadi ngurangin selisih poinnya. Anjir dia berapa sih? Kayak banyak. Iya. Bukan, wah kacau nih si Ya, Milwaukee ini. Itu dan ya itu ya belum ada Giannis gitu. Iya, Spolstra mungkin bilang, gue mainin Duncan, gue iniin aja ya. Tumbalin aja gitu ya kali ya. Gak tahu gue Biar agak pemain bingung soalnya. yang lain yang up, tapi dia ditumbalin, lu ambil fall, lu defense aja, terserah lu lah gitu kali. Gue tuh at some point tuh kadang bingung sama NBA ya. Maksudnya di titik kayak gini, Tyler Hero cedera gitu ya. Emang beneran Duncan Robinson lebih bagus daripada Victor Oladipo gitu. Oh iya. Gue udah bingung gitu lah, anjir gitu. Hari ini Victor main 15 dari bench 15 poin. Menurut gue kayak Victor pun mempertanyakan itu di beberapa podcast itu. Dia kayak nanya kayak, anjir emang gue beneran udah gak bisa main ya, gak bisa compete di NBA. Dia nanya itu gitu. Iya, jadi kayak kadang-kadang pilihan pelatih itu base, apalagi sekarang dengan statistik, advanced statistik whatsoever ini, itu gila, membuat pemain-pemain ini nih, kita jadi kayak nanya-nanya gitu, anjir nih orang 3 tahun yang lalu masih jago banget, all star gitu. Iya. Masa beneran udah gak bisa dipakai, at least main 15 menit pertama gitu, masa gak bisa gitu. Dan mereka harusnya adjustable banget ya. Iya. Apa? Iya. Adjustable banget gitu harusnya. Pemain-pemain kayak Kemarin dibahas juga nih sama si JJ Redick nih jago nih. Gue suka sih konten-kontennya dia nih. Dia bahas kalau dia itu secara defensive rating terbaik di Sixers yang pas kalah sama Raptor tuh, yang tembakannya Kawhi. Ya, itu secara rating stats itu dia tuh paling bagus di antara yang lain. Tapi secara pemandangan asli di lapangan semua orang sepakat dia yang bikin kalah. Jadi dia kayak gini, dia ngomong sendiri gitu, semua orang sepakat kalau gue yang bikin kalah gitu. Tapi statistik gue yang paling bagus gitu, antara dia paling bagus atau di bawah Jimmy Butler gitu. Jadi ya, lu harus gimana gitu kata dia kan. Itulah makanya harus diimbangi emang dua-duanya. Iya. Dua sisi maksudnya sebesar NBA bagaimana lu ngelihat bahwa ini tuh adalah game, tapi ini juga sekaligus hiburan gitu. Iya. Jadi bahwa dia game, ya lu mati-matian menang kalah gitu. Bahwa dia hiburan dalam tanda kutip, jangan-jangan ada skenario-nya. Gue kadang-kadang bikin gitu. Ada skenario-nya gitu. Orang-orang suka bilang ada skenario Vegas lah gitu, walaupun skenario si apanya gitu. Lu mau percaya nggak percaya? Gue sih percaya ya. Entah siapapun ya yang bikin skenario-nya. Karena ini sekali lagi industri bukan jadi hanya masalah Lakers ya kan? Iya, bukan hanya masalah benar. Ini tuh bukan masalah menang kalah apa. Kalau pendapatan NBA menurun itu bencana buat NBA. Semua rugi. Iya, karena semua rugi gitu, dan misalnya itu akan mempengaruhi CBA-nya, collective bargaining agreement-nya tahun berapa tahun ke depan gitu. Kita menurun nih, ya lu sih nggak mau ngasihin Lakers masuk. Nggak ada penonton jadinya gitu ya? Iya, begitu, nggak ada yang mau nonton. Ngapain si Minnesota masuk final, siapa yang nonton gitu. Minnesota lawan siapa misalnya? Lawan Miami. Iya Kak. Ya paling gampang Raptor juara kemarin lah. Iya, kayak gitu. Kan nggak hal-hal kayak gitu tuh ada sisi ya kayak tadi kita bahas lah tentang Draymond gitu. Draymond pemain yang bagus gitu. Tapi ada dalam satu hal, apa yang dia lakukan tuh menghibur gitu. Dan itu yang dikasih bahan bakar terus, sama kayak Dillon Brooks ke LeBron gitu. Padahal ya elah gitu, bocah kampung sama legend, tapi terus dikasih apa gitu. Semua medsos munculin itu gitu. Menurut gua ya sebagiannya adalah beneran kompetisi hidup mati setiap tim dan setiap pemain. Sebagiannya lagi adalah hiburan yang penuh skenario, menurut gue itu gitu. Apalagi playoff tuh semacam penjahat jagoan yang tadi udah mulai kalah, udah mulai bangun lagi gitu. Ultraman. Ultraman udah mulai begini-begini. Gitu boy. Udah langsung aja lah. Jadi Nuggets lawan
Timberwolves. Berapa Nuggets, skornya? Oke. Oh finalnya? Enggak, Nugget Timberwolves. Sekarang kan Timberwolves. Round 1 ini berapa skornya? Oh ya udah. Nugget Timberwolves 4-0 gua. Asik. Kok 4-0? Ya kan sekarang udah 2-0. Menurut tuh Timberwolves bisa menang gitu lawan Nugget? 1-1 bisa. Oh 4-1 berarti lo. Gua 4-1. 4-1 ya. Suns Clippers. Gua 4-3. apa? 4-3. Gua tetap Clippers 4-3. Gua 4-3 Suns. Clippers juga. Clippers ya. Ya Allah, tolong bantu ya Allah, jangan Kevin Durant ya Allah. Kevin Durant udah bete gue liatnya. Kalah lu boy. Dengerin gua. Kalah lu. Adrian Kevin ibunya Durant. masih ada. Dimas ibu bapaknya udah nggak ada. Kevin Durant duduk menang itu Suns. Enggak. Kevin Durant duduk menang itu Suns. Kevin Durant duduk. Chris menang. Paul tuh nggak sejago itu. At some point kesini dua musim terakhir lah. Gue mulai ini kacau nih. Chris Paul nih. Nah, harusnya Enggak, di Kevin Durant. Gue nih Penny. Kalau gue boleh lah gue Clippers tapi yaitu si Jubak harus dimanfaatkan sebaik mungkin jangan sampai game jadi slow motion kalau ada dia main gitu. Zubak tuh udah lama kan ya di Clippers ya? Udah lama. dari Lakers dulu terus pindah Clippers. Oh Lakers dulu Zubak. ya benar. Gue nih kalau ditanyain tim favorit gue sepanjang masa, gue bilang 2012 oke sih. Seseneng itu gue sama mereka sampai sekarang gitu, dan ini termasuk Kevin Durant gitu. Tapi ini yang pindah ke Suns nih bikin gue bete banget soalnya. Gue kayak anjir apa sih? Udah, jadi gue selanjutnya. membela temennya Russell Westbrook, Clippers. Oh iya. Lanjut Clippers. Kings siapa tadi? Yang satunya lagi? Kings Warriors. Lakers. Kings Warriors dulu lah. Oh, Kings Warriors dulu ya. Kings Warriors. Gua Kings 4-2. Anjir Kings anjir bangsat. Kings gua 4-2. Gue memang takut defense memang jago banget di defense. Yoi boy. Gua Enggak. Gua Warriors 4-3. Berarti banyak di kandangnya Kings ya? Kings. Ya. Dari Kings. Advantage ya. 4-2 lah Kings. Gue Warriors 4-3. Gue agak curiga kayaknya 4-0 malah deh. Feeling gue. Ini kan besok kan menang nih Kings 3. Nah sisanya diambil Warriors. Warrior nih gak pernah comeback. Gua ralat deh, gua juga 4-0. 4-0 kayak ini, 4-0 deh. Besok sih, gue feeling besok kalah sih. Game selanjutnya sih kalah sih. Warriors kan. Iya. Nah, Di game 3 kalah kan? kalah. Iya, gak ada Draymond soalnya. Game 4 dia menang. Lakers Grizzlies. Grizzlies tetap Grizzlies. Gua Iya, Lakers. gue Grizzlies. Gua Grizzlies Lakers. 6 Lu game. gila lu mau lawan Adam Silver. Milwaukee, New York, Apa? Sixers. Oh, dari Ya. bawah. Udah kan Milwaukee. Sixers Celtic 4-0 Boston. 4-0 lah. Ya, itu udah 4-0 lah ya, Sixers sama Celtic ya. Ya lawannya dapat 1 game udah alhamdulillah lah. Oh ya udah. Gua berarti selanjutnya adalah Cavs lawan Bucks ya. Kalau gua. Cavs Bucks, yes. New York gua. Dimas New York. Oh, New York boleh. Ya. Nanti yang lanjutannya di episode selanjutnya aja. Oke, sip. Tapi kayaknya Oh, kita dulu libur lebaran dulu kita minggu depan. Iya, lebarannya pas lebarannya kita tayang. Nah, Ya. Seminggu setelah lebaran kita nggak tayang. iya. Oke. Lu tonton lagi aja. Lu tonton lagi aja. Masih cuti. NBA-nya libur nggak sih? Apa? Itu tuh toleransinya rendah banget NBA. NBA libur nggak? Nggak ada. Gak ada Kayak toleransi itu apa ya dong. sama lebaran ya? Kayak siapa ya Adrian ya? Manchester City ya yang buat lapangannya buat Idul Fitri. Buat buka bersama. Nah, ayo Lakers suruh Ya buat kan Inggris banyak kuburan di situ kan? kan kuat. Tapi ini kan apa namanya? Si NBA kan emang ateis ya. Dia malam Natal main. Ya kan? Easter, Paskah main. Betul. Semua main dia. Bodoh Iya. amat. Lebaran Yang kagak penting- boy. Yang penting cuan. Iya. Oke. Sudah semua ya? Nah, Pip.
Teman-teman mungkin ada jagoan-jagoannya bisa ditulis di komen di bawah siapa yang bakal lolos ke ronde selanjutnya. Tapi di Spotify nggak bisa komen. Spotify dengerin di mobil. Dengerinnya di Spotify, komentarnya di YouTube atau enggak di Instagram kita aja. Ya, oke. Oh, satu hal. Apa tuh? Maaf lahir batin. Oh. Maaf lahir batin untuk semuanya. Gue ke Adrian, gue ke Dimas, ke Santun, ke MK. Terus juga kepada yang dengerin. Buat yang ngedenger yang nggak enak. Atau bahkan mungkin sangat mungkin tersinggung gitu ya. Ya kita mohon maaf lahir dan batin gitu. Yang komen-komen nyinggung kita juga udah kita maafin kok. Iya, betul. Ya, yang suka marah-marah di komen. Ya, semoga bisa nggak marah-marah lagi ya. Iya. Nggak usah lah, berlebihan. Kita maksudnya, kita jangan berlebihan. Iya, kita ya jangan berlebihan. Nah. Ada ucapan Mas, Lebaran? Oh, yang mudik juga, yang mudik hati-hati di jalan. Hati-hati, ya. Kalau yang Lebaran ditanya kapan nikah, dijawab segera. Iya. Emang ada? Biasanya kan tradisinya gitu, kan mudik ketemu keluarga, kapan nikah gitu kan. Banting langsung nastar tuh, langsung kabur, tinggalin. Langsung mudik lagi, nggak jadi mudik pulang lagi. Sip. Nggak berani jawab gue kalau yang kayak gitu-gituan. Oh iya, oke. Oke. Silakan. Adrian ada ini nggak sebelum Lebaran? Kalimat-kalimat mutiara. Ya, sama aja lah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semuanya sehat selalu. Aman-aman aja selama Lebaran. Tidak ada yang darah tinggi, kolesterol. Semuanya tetap terjaga. Terus yang mudik nanti arus baliknya ya, karena kan ini kan harusnya tayang pas Lebaran nih banget. Jadi nanti pas arus baliknya semoga semuanya aman-aman aja. Kontraflow-nya terima kasih Pak Polisi. Tolong dijaga. Teknologi sebenarnya gue agak kecewa sama teknologi ya. Dulu 20 tahun, 30 tahun yang lalu tuh katanya tahun sekian tuh udah pada pakai helikopter gitu. Iya, mobil terbang. Iya, ini malah jalan tolnya masih macet. Tapi digantung di tempat naiknya itu Boy ya. Kan dekat jaraknya. Ya udah, gitu aja. Ya udah. Oke, sampai jumpa semuanya.